Bab 671. Di mata Qin Aoxue, status Ye Chen hampir berada di urutan kedua setelah ayahnya Qin Gang. Tapi pelatih Zhao ini tidak mengetahuinya. Dia juga merasa Ye Chen hanya beruntung sesaat, jadi Aoxue tidak meragukannya. Jadi dia mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, "Aoxue, jangan tertipu oleh anak muda seperti ini. Orang seperti ini hanya bisa berbicara di atas kertas dan tidak memiliki kemampuan nyata sama sekali. Jika kamu benar-benar membiarkan dia menjadi pelatihmu, lalu Anda pasti tidak akan memiliki peluang untuk menang di kompetisi berikutnya." Qin Aoxue berkata dengan sedikit kesal, "Saya tidak mengizinkan Anda mengatakan itu tentang Tuan Ye. Kekuatan Tuan Ye berada di luar imajinasi Anda. Jika Tuan Ye tidak melakukannya, itu mengingatkan saya hari ini. Jika saya mendengarkan pengaturan taktis Anda, saya pasti akan kalah dalam pertandingan ini sekarang, dan tidak mungkin bagi saya untuk melaju ke perempat final, apalagi memainkan pertandingan berikutnya." Pelatih Zhao tidak menyangka bahwa Qin Aoxue sama sekali tidak mau membeli akunnya sendiri. Hal ini membuatnya sangat marah. Selain itu, Aoxue menyebutkan bahwa pengaturan taktisnya barusan tidak sebaik pemuda bernama Ye, yang membuatnya semakin tidak senang. Karena untuk orang keras kepala seperti dia, bahkan jika Qin Aoxue menggunakan taktik Ye Chen untuk mengalahkan pemain Thailand tadi, dia tidak menganggap Ye Chen lebih baik darinya. Dia bahkan merasa jika Qin Aoxue menggunakan taktik yang baru saja dia atur, dia mungkin akan memenangkan kemenangan yang sama, dan bahkan menang dengan lebih indah dan sederhana dari sebelumnya. Jadi dia berkata dengan marah, "Aoxue, saya dengan baik hati memberi Anda kesempatan, jangan bersikap tidak sopan. Para pemain profesional di Jingling yang ingin berlatih sanda bersama saya sedang mengantri dan memohon agar saya menerima mereka sebagai murid saya. Aku memilihmu. Ini adalah keberuntunganmu. Jika kamu merindukanku, karirmu akan berakhir. Kamu tidak akan pernah membuat kemajuan nyata di masa depan. Jika kamu ingin menjadi atlet profesional tingkat nasional sejati di masa depan, tanpa aku nasihatnya hanya angan-angan." Qin Gang tidak menyangka pelatih Zhao akan bersikap kasar. Dia berkata dengan suara dingin dengan sedikit marah, "Pelatih Zhao, nada bicaramu sangat keras. Menurutmu mengapa putriku? Apakah putriku beruntung memilihmu sebagai pelatihnya? Biar ku beritahu, putriku cukup beruntung mendapatkan bimbingan dari Tuan Ye. Sedangkan bagimu, kamu hanyalah sampah." Karena Aoxue biasanya sangat rendah kunci di sekolah. Begitu banyak orang yang tidak mengetahui latar belakang keluarganya sama sekali. Mereka juga tidak tahu bahwa dia adalah putri Qin Gang. Qin Gang tidak pernah menjadi orang yang suka pamer. Dia tidak terlalu mencolok seperti orang kaya lainnya di Jingling. Jadi secara relatif, meskipun banyak orang yang mengenalnya, tidak banyak orang yang mengenalnya. Pelatih Zhao telah melatih Aoxue Qin selama lebih dari setahun, tetapi dia belum pernah bertemu Qin Gang, dan dia tidak tahu seberapa baik kondisi keluarga Aoxue. Dia berpikir bahwa Aoxue hanyalah putri dari keluarga biasa, dan dia bahkan mungkin mengandalkan latihan Sansu untuk maju, jadi dia pikir aku sudah bisa mengendalikan lawan. Namun dia tidak menyangka pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali, bahkan menyebutnya sampah. Ini sungguh tak tertahankan. Jadi, dia berkata dengan suara dingin, "Sejujurnya, saya, Zhao Haichao, memiliki beberapa koneksi di lingkaran sanda di Jingling dan bahkan di seluruh negeri. Jika saya ingin melarang seseorang, itu hanya masalah satu kalimat. Jadi, kamu harus berpikir hati-hati sebelum berbicara denganku. Jelas?" Qin Gang berkata dengan dingin, "Saya hanya seorang pelatih sanda, mengapa kamu begitu berisik? Saya, Qin Gang, berada di Jingling. Meskipun saya tidak termasuk yang teratas yang satu, saya agak mampu. Saya benar-benar tidak percaya, hanya dengan satu kata, Anda dapat membunuh putri Qin Gang saya." Petik 2. Qin Gang. Zhao Haichao berseru dan bertanya dengan gugup, "Apakah Anda Qin Gang, kepala dari keluarga Qin?" Qin Gang berkata dengan dingin, "Ini aku. Apa? Bagaimana menurut Anda?" "Jangan berani." Zhao Haichao buru-buru meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Qin benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka kamu menjadi ayah Aoxue. Aku sudah mengagumi namamu sejak lama. Kami Aula Sanda Universitas Keuangan dan Ekonomi Jingling dibangun dengan dana dan sumbanganmu." Qin Gang merasa muak dengannya dan berkata dengan dingin, "Oke, kamu bukan lagi pelatih Aoxue, dan aku tidak ada hubungannya denganmu." Mudah untuk mengatakannya,
silakan kembali. Petik 2. Zhao Haichao sangat kesal. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja memaksakan dirinya untuk menunjukkan turun di depan Qin Gang yang terkenal. Yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah dia telah kehilangan kualifikasi untuk memilih Qin Aoxue sebagai pelatih. Kali ini kerugiannya terlalu besar. Jika dia bisa memimpin Qin Aoxue untuk mencapai hasil yang baik, maka Qin Gang tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dikabarkan bahwa Qin Gang sangat dermawan. Ambil contoh aula pelatihan Sanda di Sekolah Tinggi Keuangan dan Ekonomi Jinling yang dia sumbangkan. Jelas bahwa 10 juta dapat membangun aula pelatihan Sanda kelas 1 di Tiongkok, tetapi Qin Gang secara langsung menyumbangkan 27 juta untuk membangun aula pelatihan Sanda tingkat tertinggi di dunia. Di masa lalu, saya hanya berpikir bahwa Qin Gang pasti sangat kaya, tetapi hari ini saya mengetahui bahwa putri Qin Gang adalah Qin Aoxue. Terlihat bahwa agar putrinya bisa berlatih Sanda dengan baik, Qin Gang mendonasikan 27 juta kepada Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling untuk membangun ruang pelatihan. Jika dia bisa membantu putrinya mendapatkan hasil yang baik, maka dia akan memberikannya setidaknya bonus multi-juta Anda sendiri, bukan? Memikirkan hal ini, dia buru-buru mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dan berkata dengan tulus, "Tuan Qin, sejujurnya, Aoxue memang pemain Sanda yang sangat berbakat. Tapi yang terpenting baginya saat ini adalah memiliki pelatih yang benar-benar profesional. Pelatihan sistematis dan bimbingan taktis untuknya." Setelah mengatakan itu, dia memandang Ye Chen dengan jijik dan berkata, "Tuan Qin, seorang pemuda seperti ini yang hanya bisa berbicara di atas kertas tidak dapat memiliki pengalaman dan kekuatan nyata. Jika kamu serahkan Aoxue padanya, itu hanya akan menunda masa depan Aoxue. Pemain berbakat seperti Aoxue harus diserahkan kepada pelatih profesional seperti saya untuk memaksimalkan bakatnya." Qin Gang mendengar bahwa dia berulang kali dia tidak menghormati Ye Chen untuk ketiga kalinya dan memarahi dengan marah, "Pelatih Zhao, saya pikir Anda telah mengajar Aoxue selama lebih dari setahun, dan saya tidak ingin sama dengan Anda. Tetapi jika Anda berbicara kasar kepada guru Ye lagi, jangan salahkan Tuan Qin." Sama-sama, Zhao Haichao sangat marah di dalam hatinya. Ekstasi macam apa yang diberikan kepada Qin Gang? Dia benar-benar percaya pada anak muda bodoh seperti itu. Jika dia tetap keras kepala, bukankah dia tidak punya peluang sama sekali? Memikirkan hal ini, dia sangat ingin membuktikan kekuatannya di depan Qin Gang, jadi dia berkata dengan tegas, "Tuan Qin, Sanda adalah seni bela diri tinju dan tendangan. Anda tidak dapat membicarakannya dengan kata-kata, tetapi katakan saja di tangan dan kakimu." Beberapa orang membicarakannya dengan sia-sia, tetapi ketika harus bergerak, itu hanya macan kertas. Jangan dibutakan oleh orang lain. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dengan dingin, dan lalu tiba-tiba menyerang, bergerak cepat menuju wajah Ye Chen pukulan. Zhao Haichao berpikir dengan sangat sederhana. Dia harus membuktikan kekuatannya di depan Qin Gang dan membuktikan bahwa dia jauh lebih baik daripada orang bernama Ye ini. Hanya dengan cara ini dia bisa membiarkan Aoxue berlatih bersamanya lagi. Hanya dengan cara ini dia bisa naik kapal keluarga Qin. Bab 672. Ketika Zhao Haichao meninju Ye Chen, dia merasa jijik terhadap Ye Chen. Dia menggunakan banyak kekuatan dalam pukulan ini, dan dia juga percaya bahwa pukulannya akan mampu mengalahkan Ye Chen langsung di depan semua orang. Saya harus mengatakan bahwa Zhao Haichao memang memiliki kekuatan. Lagi pula, dia pernah menjuarai kejuaraan nasional Sanda, jadi orang biasa memang bukan tandingannya. Pukulannya begitu cepat dan keras bahkan Qin Aoxue, yang juga telah berlatih Sanda selama bertahun-tahun, tidak dapat bereaksi, apalagi Qin Gang dan Qin Aodong. Namun, kecepatan yang dibanggakan Zhao Haichao bagi Ye Chen tampak dalam gerakan lambat, tanpa ancaman apapun. Apalagi menurutnya sendiri, pukulannya benar-benar tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sekalipun Anda berdiri diam dan membiarkan dia memukul Anda, pukulannya tidak akan melukai Anda sama sekali. Namun, bahkan jika tidak ada ancaman baginya, Ye Chen tidak akan pernah membiarkan pecundang seperti itu memukulnya. Oleh karena itu, ketika Zhao Haichao hendak memukul wajahnya dengan pukulan, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan memukul tinju lawannya. Pukulan Ye Chen secepat bola meriam, dan itu di luar kemampuan Zhao Haichao untuk bereaksi.
Tepat ketika Zhao Haichao berpikir dia bisa membunuh Ye Chen dengan satu pukulan, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tangan kanannya dipukul oleh tangan besi. Dengan keras, ada rasa sakit yang parah dan suara patah tulang. Di depan tinju Ye Chen, tinjunya bahkan tidak sebagus tanah liat. Setelah pukulan kritis, seluruh tinju itu sama sekali tidak berguna. Zhao Haichao memegang tangan kanannya yang patah dan berteriak kesakitan, sambil menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana pemuda ini bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dan hampir menyimpang. Mampu melepaskan kekuatan sekuat itu hanya dengan satu pukulan jauh di luar pengetahuannya. Ye Chen menatapnya saat ini dan berkata dengan suara dingin dengan nada meremehkan, "Dengan levelmu, jika kamu ingin melatih seorang juara dunia, kamu masih jauh. Jika kamu punya waktu untuk memamerkan kekuatanmu dan bersaing dengan yang lain, mengapa tidak melatih keterampilan bisnis Anda?" Untuk menghindari rasa malu, meskipun Zhao Haichao sangat marah dengan Ye Chen di dalam hatinya, dia tidak berani melakukan ketidaktaatan kepada Ye Chen dan hanya bisa melarikan diri dari tempat kejadian dengan putus asa. Saat ini, Ao Xue tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Anda adalah pelatih saya sekarang, kapan Anda akan membimbing saya berlatih?" Ye Chen bertanya padanya sambil tersenyum, "Kapan pertandinganmu berikutnya?" Ao Xue berkata dengan tergesa-gesa, "Pertandingan berikutnya adalah sore hari lusa." Ye Chen bertanya lagi, "Siapa yang akan kita lawan di pertandingan berikutnya?" "Qin." Ao Xue berpikir sejenak dan berkata dengan gugup, "Saya adalah pemain kualifikasi di grup 5. Menurut peraturan, saya harus bermain melawan pemain kualifikasi di grup 6. Pemain unggulan ketiga dalam pertandingan ini ada di grup 6. Jadi saya yakin, ini saatnya bersaing dengannya." Petik 2. Ye Chen bertanya, "Siapa pemain unggulan nomor 3? "Qin." Ao Xue buru-buru berkata, "Pemain unggulan ketiga adalah Joanna dari Brasil." "Ya Tuhan, saya pasti tidak bisa mengalahkannya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kami belum mulai bermain. Bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkannya?" "Menurutku, kamu pasti bisa mengalahkan Joanna ini." "Qin." Ao Xue berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, Ao Xue mengetahui kekuatan Ao Xue dengan sangat baik. Joanna ini sangat kuat. Dia adalah pemimpin di antara atlet muda Sanda Putri di Brasil. Dia memang jauh lebih kuat dari Ao Xue. Xue tidak memiliki peluang untuk menang melawan dia." Ye Chen tersenyum tipis di telinganya, "Jangan lupa obat ajaib yang kuberikan padamu terakhir kali. Meskipun kebugaran fisikmu saat ini juga sangat baik, tapi masih ada kesenjangan besar antara kamu dan A-Master sejati. Namun, jika Anda meminum obat ajaib itu, kebugaran fisik, kekuatan, dan kecepatan reaksi Anda akan meningkat pesat. Dalam hal ini, saya yakin kekuatan Anda juga akan meningkat pesat. Tingkatkan diri Anda dan kalahkan Joanna dari Brasil itu pasti sebuah sepotong kue." "Qin." Ao Xue kemudian teringat obat ajaib yang Ye Chen berikan padanya sebelumnya. Saat itu, dia menemui Tuan Ye untuk meminta obat atas nama ayahnya. Awalnya dia hanya ingin meminta obat dan merasa puas, tapi dia tidak menyangka Tuan Ye benar-benar memberikannya untuk dirinya sendiri. Dia punya 2 pil di rumah, jadi ayahnya memberinya obat ajaib lainnya. Tapi dia menyimpan obat ajaib itu dengan baik dan tidak pernah berpikir untuk memakannya. Ini terutama karena dia tidak memakannya. "Saya tidak tahu bahwa obat ajaib ini masih tersedia. Dapat menguatkan tubuh. Saat itu, saya hanya berpikir bahwa obat ajaib ini adalah obat suci untuk penyembuhan setelah cedera, jadi saya menyimpannya dengan baik jika terjadi keadaan darurat." Jadi Qin Ao Xue memandang Ye Chen dan bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah obat ajaib itu masih bagus? Bisakah itu meningkatkan kekuatan pribadi?" Petik 2. "Tentu saja." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ini dapat meningkatkan kebugaran fisik Anda dalam banyak aspek. Meskipun kebugaran fisik Anda sekarang sudah sangat kuat, sejujurnya masih ada kesenjangan dibandingkan dengan orang kulit berwarna di Amerika Latin. Kesenjangan genetik terkadang sulit untuk ditembus, seperti halnya orang kulit hitam yang selalu pandai berlari. Hal ini dikarenakan daya ledak orang kulit hitam jauh lebih kuat dibandingkan ras lain." Dengan mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Namun, jika Anda meminum obat ajaib yang saya berikan kepada Anda, itu secara mendasar akan meningkatkan fungsi tubuh Anda, dan bahkan membuat fungsi tubuh Anda melampaui orang-orang itu." Ao Xue buru-buru bertanya, "Tuan Ye, jika saya meminumnya,
dapatkah obat ajaib yang Anda berikan kepada saya lulus tes doping? Tes doping dalam kompetisi olahraga sangat ketat. Jika Anda ketahuan menggunakan obat perangsang, Anda akan didiskualifikasi atau bahkan dilarang secara permanen. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, obat ajaib saya bergantung pada obat yang luar biasa. Resep dan khasiat obat murni, dan tidak ada hubungannya dengan obat perangsang yang dimurnikan secara kimia, pasti tidak akan ada masalah." Aok Sue berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu saya akan meminum obat ajaib itu ketika saya kembali hari ini." Ye Chen mengangguk, "Saya akan datang lagi lusa ketika Anda bermain di sore hari." Petik 2. Bagus. Petik 2. Qin Aok Sue sangat bersemangat dan bersorak gembira. Qin Gang di samping berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, "Tuan Ye, Anda lihat sekarang sudah hampir tengah hari. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda camilan di siang hari dan menikmati makanan rumahan di rumah saya, rumah?" Ye Chen ingin menolak dengan sopan, tapi kemudian dia berpikir jika Aok Sue akan minum obat di sore hari, dia bisa memperhatikannya dan pada saat yang sama membantunya memandu penyerapan obat. Selain itu, Xiao Churan baru-baru ini bekerja lembur di perusahaan pada siang hari dan biasanya tidak pulang. Saat makan, ayah mertua saya juga sibuk dengan kegiatan di Universitas Lansia Han Meikin, dan dia pasti tidak akan kembali pada siang hari. Ibu mertua Malan adalah satu-satunya orang di rumah, dan tidak perlu kembali memasak untuknya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka saya akan pergi ke sana dan membuat keributan, dan oleh ngomong-ngomong, aku akan berada di rumahmu pada sore hari untuk membantu Aok Sue menyerap kekuatan obatnya." Qin Gang dan Qin Aok Sue, ayah dan anak perempuannya, sangat senang saat melihat Ye Chen setuju untuk datang ke rumah mereka untuk makan malam. Ye Chen belum pernah menjadi tamu di rumah mereka, jadi mereka menantikannya dan berharap untuk lebih jauh bersama Ye Chen melewati masa ini. Lebih dekat, terutama Qin Aok Sue, si lada kecil. Dia telah terobsesi dengan Ye Chen selama lebih dari 1 atau 2 hari. Dia selalu ingin mencari peluang untuk berkembang bersama Ye Chen. Peluang hari ini benar-benar yang terbaik. Bab 673. Melihat Ye Chen akan menjadi tamu di rumah pada siang hari, Aok Sue dengan senang hati pergi ke ruang tunggu untuk berganti pakaian. Sebelum pergi, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tolong tunggu saya sebentar. Saya harus mengambil mandi, tapi jangan khawatir, ini akan cepat." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, urus-urusanmu dulu." Qin Gang di samping berkata, "Tuan Ye, ini cukup berantakan di sini. Kenapa kita tidak pindah ke mobil dan istirahat sebentar? Aku akan membiarkanmu seseorang mengemudi dengan RV." Petik 2. Ye Chen tersenyum sedikit, "Oke, mari kita tunggu di dalam mobil." Petik 2. Kata Qin Aodong buru-buru dan sopan, "Tuan Ye, tolong." Ketika Ye Chen meninggalkan tempat tersebut bersama Qin Gang dan Qin Aodong, Zhao Haichao, yang tangan kanannya baru saja dihancurkan oleh Ye Chen, datang ke ruang atlet dengan wajah gelap. Di depan pintu longe ini terdapat bendera Jepang dengan tulisan, "Pemain Jepang, Nanako Ito," di atasnya. Zhao Haichao ragu-ragu sejenak di depan pintu. Masih mengetuk pintu ruang tunggu. Segera, pintu terbuka, dan seorang pria muda fasih berbahasa Mandarin dan memandangnya dengan curiga. Ditanya, "Siapa kamu?" Zhao Haichao buru-buru berkata sambil tersenyum meminta maaf, Halo, saya ingin menemukan Nona Nanako Ito dan pelatihnya, Tuan Kazuki Yamamoto." Pemuda itu kembali menghadap orang-orang di dalam ruang tunggu. Pria parubaya dan gadis muda berkata, "Tuan Yamamoto, Nona Ito, pria ini ada di sini untuk menemui kalian berdua." Yamamoto, Kazuki mengangkat alisnya dengan dingin dan bertanya, "Siapa kamu? Apakah kita saling kenal?" Zhao Haichao tersenyum dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Yamamoto, nama saya Zhao Haichao. 10 tahun yang lalu, saya mewakili Tiongkok di kompetisi sanda, tetapi saya dikalahkan oleh Anda. Apakah Anda tidak ingat?" Yamamoto Kazuki sangat sombong. Dia berkata, "Orang-orang yang telah dikalahkan oleh saya tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana saya bisa mengingat mereka semua?" Zhao Haichao mengangguk dengan canggung dan berkata, "Baiklah, Tuan Yamamoto, saya masih memiliki identitas. Saya dalam kompetisi ini, pelatih kontestan Tiongkok Qin Aok Sue." "Oh tidak, mantan pelatih, kini telah mengundurkan diri."
Kazuki Yamamoto mengerutkan kening dan berkata, Qin Aoxue, mengapa saya belum pernah mendengar tentang pemain ini? Dalam kompetisi ini, 5 unggulan teratas di sana seharusnya tidak menjadi orang seperti itu di antara para pemain, kan? Zhao Haichao mengangguk dengan cepat. Tidak, dia belum pernah terpilih sebagai pemain unggulan sebelumnya, jadi Anda mungkin tidak memperhatikannya. Yamamoto Kazuki bertanya dengan dingin, kalau begitu datanglah padaku. Apa maksudmu? Zhao Haichao berkata dengan tergesa-gesa, saya ingin mengungkapkan pesan kepada Anda. Aoxue Qin ini telah menemukan anak laki-laki yang sangat jahat dan kejam sebagai pelatih. Jika selanjutnya, Nona Nanako Ito akan menemuinya di pertandingan berikutnya. Adapun Qin Aoxue, Anda harus berhati-hati dengan pelatihnya. Yamamoto Kazuki berkata dengan nada menghina, saya tidak percaya bahwa orang seperti ini bisa menjadi sesuatu yang hebat. Saya, Yamamoto Kazuki, adalah petarung tingkat harta nasional master di Jepang, dan murid magang yang saya ajar, juga merupakan petarung sanda tingkat harta nasional Jepang, dengan kekuatan Nanako, apalagi mahasiswa di seluruh dunia, bahkan di Olimpiade yang diikuti oleh atlet aktif dari seluruh dunia, Nanako punya kekuatan untuk memenangkan kejuaraan. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Nanako ada di sini berpartisipasi dalam kompetisi ini sebenarnya hanya untuk melatih keterampilannya. Tujuan sebenarnya adalah untuk berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya dan memenangkan medali emas. Zhao Haichao mengangguk dan memuji, saya tahu Tuan Yamamoto bahwa Anda luar biasa. Anda melatihnya sendiri. Tentu saja, murid langsung juga sangat kuat, tetapi pemuda yang saya bicarakan ini memang memiliki beberapa kuas, lihat tangan kanan saya. Setelah mengatakan itu, Zhao Haichao segera menyerahkan tangan kanannya. Yamamoto Kazuki melihat luka di tangan kanannya dan gemetar. Dia bertanya, cederamu masih sangat baru, dan darahnya belum berkeropeng. Seharusnya terjadi dalam waktu setengah jam, kan? Ya, Zhao Haichao berkata, lihat, anak laki-laki yang saya sebutkan baru saja menggunakan tinju. Hanya melumpuhkan tangan kananku. Tuan Yamamoto takut kamu tidak bisa melakukan kekuatan seperti ini, kan? Begitu kata-kata ini keluar, Yamamoto Kazuki tiba-tiba menjadi serius. Dia juga seorang ahli latihan. Namun, dia mengetahui bahwa tubuh dan tubuh manusia memiliki batas atas, dan batas atas ini sangat rendah. Tinju manusia terdiri dari 4 elemen utama, daging, tulang, tendon, dan kulit, semuanya terbuat dari daging dan darah, dan mengenai perut, wajah, dan bagian lunak lainnya lawan. Anda sendiri dapat menghindari cedera, tetapi jika Anda memukul tinju lawan dengan tinju Anda, itu akan menjadi tabrakan langsung yang standar. Namun, tinju siapa yang begitu kuat hingga bisa menghancurkan tinju orang lain dengan satu pukulan? Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, pemuda itu menghancurkan tinjumu seperti ini. Apakah dia terluka parah? Zhao Haichao berkata dengan marah, dia baik-baik saja. Ini adalah hal yang paling aneh. Tubuh orang ini sepertinya sangat keras, seperti baja. Saya khawatir jika dia memiliki keterampilan internal, jika dia meneruskannya ke Qin Aoxue, akan sulit bagi Nona Ito Nanako untuk memenangkan kompetisi ini. Yamamoto Kazuki akhirnya memikirkan masalah ini. Tanggapi dengan serius. Dia mengangguk dan berkata dengan muram, Qin Aoxue, kan? Saya sudah menuliskannya. Petik 2. Setelah itu, dia memandang Zhao Haichao dan bertanya, mengapa Anda ingin membantu kami? Zhao Haichao berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Yamamoto, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, orang itu mencuri pekerjaan saya dan melumpuhkan tangan kanan saya. Saya sangat membencinya di dalam hati saya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia cukup percaya diri untuk Aoxue Qin memenangkan kompetisi ini. Dia juga mengatakan bahwa Nona Ito Nanako tidak memiliki peluang sama sekali. Dia bukan lawan Qin Aoxue, jadi saya sangat berharap Nona Ito Nanako dapat mengalahkan Qin Aoxue ini dan jangan biarkan orang itu berhasil. Yamamoto Kazuki mengangguk dan berkata, oke, saya mengerti. Saya pasti akan menganggapnya serius. Jika Anda tidak ingin pihak lain berhasil, Anda dapat kembali. Zhao Haichao mengangguk dan berkata, Tuan Yamamoto, saya akan pergi dulu. Saat ini, gadis di ruangan itu, yang telah berganti pakaian olahraga berlengan panjang dan celana panjang,
berkata dengan suara yang sangat lembut, "Tanaka-san, tolong beri pria ini cek sebesar 100.000 yuan sebagai ucapan terima kasih karena telah memberitahu kami informasi intelijen penting seperti itu." Petik 2. Gadis ini sangat cantik, dengan gaya rambut ala Jepang dengan poni. Jika kamu melihatnya saja, kamu hanya akan berpikir bahwa dia adalah wanita Jepang yang paling pendiam, paling anggun, dan paling standar kecantikannya. Tapi kamu tidak akan pernah menyangka bahwa dia sebenarnya juga master sanda dan karate. Pemuda yang pertama kali membukakan pintu untuk Zhao Haichao segera mengangguk dengan hormat dan berkata, "Ya, Nona Ito." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan buku cek dari sakunya, menulis cek sebesar 100.000 yuan dan menyerahkannya kepada Zhao Haichao. "Ini adalah ide wanita tertua kami, terimalah." Zhao Haichao datang mencari Yamamoto Kazuki dan Ito Nanako, hanya untuk membuat masalah bagi Qin Aoxue dan Ye Chen, dan mencoba untuk tidak membiarkan dia memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Terus terang, yaitu ingin mencelakakan perbuatan baik orang lain itu merugikan orang lain tetapi tidak mementingkan diri sendiri. Namun, dia tidak menyangka Nanako Ito akan begitu murah hati dan bahkan memberinya keuntungan 100.000 yuan. Hal ini membuatnya langsung tersanjung, dia mengambil cek tersebut, membungkuk dan mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu meninggalkan ruang tunggu Nanako Ito dengan puas. Bab 674. Setelah Zhao Haichao pergi, Ito Nanako menghampiri Yamamoto Kazuki dan bertanya, "Tuan, meskipun kekuatan Zhao Haichao jauh di belakang Anda, dia dapat dianggap sebagai eksistensi di atas rata-rata di bidang sanda. Dia pemuda yang disebutkan mampu untuk menyakitinya sedemikian rupa tanpa mengalami kerusakan sama sekali. Tampaknya sangat kuat." Kazuki Yamamoto bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nanako, bagaimana kamu tahu bahwa Zhao Haichao itu baik?" Nanako Ito dia tersenyum dan berkata, "Tuan, murid saya telah menonton semua video permainan Anda dan mempelajari setiap permainan Anda secara mendalam, jadi dia juga telah melihat keseluruhan permainan antara Anda dan Zhao Haichao dan kekuatannya. Dia seharusnya mampu mencapai sekitar 70% dari level Anda." "Saya mengerti." Kazuki Yamamoto menghela nafas dan berkata dengan kagum, "Nanako, inilah mengapa aku menerimamu sebagai murid langsungku. Kamu terlalu rajin belajar dan bekerja terlalu keras. Dengan latar belakang keluargamu, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras untuk itu." Sebuah peringkat. Petik 2. Kekuatan keluarga Ito sudah cukup untuk menjadikanmu generasi kedua terkaya yang membuat iri banyak orang di Jepang, tapi kamu bisa tenang dan berkonsentrasi mempelajari seni bela diri. "Sungguh, aku hanya melihat ini di hidupku hidup. Saya percaya bahwa jika diberi waktu, Anda akan mampu melampaui guru Anda dan menjadi guru terbaik yang dibanggakan seluruh Jepang." Nanako Ito berkata dengan rendah hati, "Guru, Anda sangat berterima kasih. Nanako hanya ingin melakukannya, yang terbaik adalah menguasai seni bela diri. Saya akan berlatih secara ekstrim dan memenuhi harapan tinggi Anda dan keluarga Ito terhadap saya." Yamamoto Kazuki mengangguk dan berkata, "Jangan lupa, di belakang Anda, ada lebih dari 100 juta warga Jepang, dan mereka semua menantikannya dengan penuh semangat. Kamu bisa memenangkan kejayaan bagi negara." Pada titik ini, Yamamoto Kazuki menghela nafas pelan dan berkata dengan penuh emosi, "Saya sudah lama percaya bahwa Anda bisa menjadi kebanggaan seluruh Jepang, dan saya yakin Anda juga bisa melakukannya." Nanako Ito mengangguk dengan serius. "Tuan jangan khawatir, Nanako akan melakukan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat seluruh negeri." Kazuki Yamamoto mendengus dan berkata, "Pertandingan selanjutnya, aku akan menemui Qin Aoxue dan pelatihnya." Saat ini, Aoxue sudah mengenakan pakaian sehari-hari, membawa tas latihan, dan berjalan keluar dari gym. Ye Chen, sebaliknya, sedang duduk di RV keluarga Qin yang luas dan mewah, mencicipi teh kungfu yang diseduh Qin Aodong untuk dirinya sendiri. Mobil mewah Qin Gang memang luar biasa. Dari luar terlihat seperti bus jarak jauh biasa, dan tidak ada petunjuk apapun. Tetapi setelah Anda benar-benar masuk ke dalamnya, Anda akan menemukan bahwa di dalamnya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Selain cara mengemudi, seluruh kabin telah dikerjakan ulang sepenuhnya. Tidak hanya memiliki ruang tamu yang luas dan mewah, lounge dan bar yang mewah dan kaya, tetapi juga 2 kamar tidur yang sangat nyaman dan kamar mandi dengan shower. Menurut Qin Gang, dia membeli mobil ini khusus untuk putrinya untuk berkompetisi. Aoxue sering bepergian ke berbagai pelosok negeri untuk mengikuti kompetisi,
baik dengan mobil, kereta api atau pesawat, dia akan sedikit lelah setelah sampai di tempat itu. Berolahraga membutuhkan kekuatan fisik dan kondisi fisik yang tinggi, sehingga ia tidak ingin jadwalnya mempengaruhi kinerja putrinya, maka ia membeli mobil ini. Ini khusus digunakan untuk membawanya berkeliling negeri. Dalam kata-kata Qin Gang, mengendarai mobil ini nyaman, stabil, dan lebih aman, seperti rumah mobil. Bahkan jika dia mengendarai mobil lebih dari 10 atau 20 jam, Aotsue Qin tidak akan merasa lelah sama sekali dan bisa mengendarainya. Sangat baik, pastikan dia selalu dalam kondisi kompetitif yang sangat baik. Melihat Ye Chen menghabiskan tehnya, Qin Aodong buru-buru dan dengan hormat mengisi ulang cangkir untuknya, dan bertanya dengan rajin, "Tuan Ye, saya tidak tahu, apakah Anda puas dengan teh ini?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Oke. Qin Aodong, Anda pasti telah mempelajari postur ini secara khusus, bukan? Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang dengan kepribadian Anda masih bisa memiliki kesabaran untuk mempelajari upacara minum teh." Mantan Qin Aodong, dia hanyalah generasi kedua kaya yang tidak mengerti apa-apa. Dia tidak hanya tidak mengerti apa-apa, tapi dia juga suka menjadi artistik. Dia menghabiskan sepanjang hari di jalan antik membeli barang-barang yang tidak berguna, dan memperlakukan sampah apapun sebagai harta karun. Bahkan saat Jinghai datang ke Jinling untuk menghadiri pelelangan, dia juga menggoda Yu Jinghai dan menentang dirinya sendiri. Di luar dugaan, setelah beberapa lama tidak bertemu dengannya, kepribadian anak laki-laki ini memang semakin melunak dan menjadi jauh lebih peka. Ketika Qin Aodong mendengar Ye Chen memujinya, dia buru-buru menjelaskan dengan wajah memerah, "Tuan Ye, saya masih muda dan bodoh di masa lalu, dan saya menyinggung perasaan Anda. Tolong jangan menganggapnya serius. Selama ini, paman kedua saya telah memintaku untuk melakukannya. Keluarga saya jujur dan mawas diri, dan mereka juga meminta saya untuk belajar upacara minum teh dan memupuk perasaan saya. Sekarang saya tidak terburu nafsu seperti sebelumnya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, teman-teman, satu takut menjadi tidak sabar, dan yang lain takut hanyut. Bisakah kamu tenang, datang dan renungkan dirimu, dan itu akan membuktikan bahwa kamu tidak putus asa seperti sebelumnya." Qin Gang berkata sambil tersenyum, "Saya sudah memberi tahu anak ini dahulu kala jika dia tidak mengubah karakternya untukku, dia akan dipelintir. Kemarilah, maka ayahnya dan aku akan mengurung dia di keluarga Qin dan tidak akan membiarkan dia keluar selama 10 atau 8 tahun, untuk mencegah dia keluar dan menyebabkan masalah pada keluarga Qin kami." Untungnya, anak ini masih sedikit sadar dan dapat menemukan jalan kembali. Itu benar. Mengatakan itu, Aotsue melompat ke dalam mobil dan melihat ayah dan saudara laki-lakinya minum teh bersama Tuan Ye. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, ayah, saudara laki-laki, kamu telah menunggu lama sekali, ayo cepat pergi." Qin Gang menunjukkan melihat Qin Aotsue, dia berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, "Tuan Ye, lihat, ketika Anda berada di depan gadis kecil ini, bahkan ayah saya sendiri harus mengantri di belakang." Aotsue berkata dengan malu-malu, "Oh, ayah, bagaimana saya bisa melakukan itu?" Petik 2 tanda seru, orang-orang menghormati Tuan Ye, dan Tuan Ye adalah tamu terhormat di keluarga kami. Saya harus menyapa Tuan Ye terlebih dahulu. Qin Gang berkata sambil tersenyum, "Lihat dirimu. Saya hanya menyatakannya, saya tidak punya pendapat lain. Mengapa kamu gugup?" Qin Aotsue bergumam, "Bagaimana saya bisa gugup? Ayah, kamu tahu cara berbicara omong kosong." Qin Gang tersenyum bahagia dan berkata, "Oh, oke. Ayah berbicara omong kosong, ayolah. Cepat dan dekati Ye Master, duduk dan biarkan supir mengemudi. Ayo pulang untuk makan malam." Petik 2, Qin Aotsue segera tersipu dan duduk di sebelah Ye Chen. Kali ini, pengemudi menyalakan RV dan perlahan meninggalkan tempat parkir stadion. Villa keluarga Qin bukan di pusat kota, melainkan di Villa Suyun di pinggiran, di sebelah Waduk Jinling. Waduk Jinling adalah sebuah danau besar di pinggiran Jinling dan sumber air utama seluruh Jinling. Suyun Villa dibangun di pinggir Waduk Jinling, bisa dikatakan Waduk Jinling dianggap sebagai danau buatan super besar di masyarakatnya sendiri, sehingga lingkungannya cukup baik, yang pasti tidak sebanding dengan kawasan villa di kota. Keluarga Qin telah membeli sebuah villa di sini selama bertahun-tahun,
dan Qin Gang sangat cerdas. Sebelum pemerintah kota mengeluarkan dokumen untuk mengatur renovasi dan rekonstruksi area villa, dia langsung membeli 2 villa, dan kemudian mengubah kedua villa tersebut menjadi gabungan bersama. Apalagi kedua villanya dekat dengan danau, setiap hari ketika membuka pintu, ia akan melihat waduk buatan yang jernih dan lingkungan hijau dengan kicauan burung dan wangi bunga, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Halaman villa Qin sangat luas, dan bahkan RV semacam ini dapat memarkir 7 atau 8 mobil tanpa masalah. Setelah mobil berhenti di halaman, Aoxue buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya akan membawa Anda ke dermaga kecil di tepi danau. Saya memiliki speedboat yang akan membawa Anda jalan-jalan di danau." Bab 675. Ye Chen tidak menyangka Qin Aoxue memiliki speedboat di sini. Melihat betapa bersemangatnya dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu dan melihat, tapi bagaimana keterampilan mengemudimu? Kamu tidak akan melemparkanku ke danau, kan?" Wajah Qin Aoxue memerah dan pemalu. Berkata, "Bagaimana bisa, Tuan Ye? Keterampilan saya sangat stabil, jangan khawatir. Bahkan jika Anda benar-benar jatuh ke dalam danau, saya masih bisa menyelamatkan Anda." Qin Haodong di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak, bawa aku bersamamu. Aku ingin pergi juga." Qin Haodong bukanlah saudara kandung Qin Aoxue, mereka hanyalah sepupu dari nenek yang sama, jadi Qin Haodong biasanya tidak tinggal di villa ini, tetapi hanya sesekali, datang sebagai tamu. Jadi ketika dia mendengar Qin Aoxue berkata, "Saat saya ingin berlayar untuk bersenang-senang, mau tak mau saya merasa sedikit gatal." Qin Aoxue memelototinya dan memarahi, "Kemana kamu pergi? Mengapa kamu ada di mana-mana?" Petik 2. Qin Haodong mengerutkan bibirnya dengan sedih. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Qin Gang di samping berkata kepadanya, "Haodong, ikut aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Ketika Qin Haodong melihat paman keduanya mengatakan ini, dia tidak berani mengatakan apapun, lebih lagi, setidaknya dia jujur. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, paman kedua." Di sini, Aoxue memegang lengan Ye Chen dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Tuan Ye, ayo kita bermain sebentar, atau kita harus makan setelah beberapa saat." Ye Chen mengangguk dan pergi ke danau bersamanya. Pada saat ini, Qin Gang berbisik kepada Qin Haodong, "Nak, kamu telah jujur selama periode ini. Mengapa kamu kehilangan semua penglihatanmu?" Qin Haodong bertanya dengan sangat sedih, "Paman kedua, ada apa denganku? Aku Aren, apakah kamu tidak jujur?" Qin Gang berbisik, "Apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sengaja mempertemukan adikmu dan Tuan Ye? Kamu masih terburu-buru membuat bola lampu. Bukankah kamu melakukan hal yang sama pada adikmu?" "Bantuan, aku." Qin Haodong ragu-ragu sejenak, dan kemudian berbisik, "Paman kedua, Tuan Ye sudah menikah." Qin Gang mendengus dan bertanya, "Kamu tidak bisa bercerai setelah menikah. Siapa yang memerintah?" Tanda tanya. "Selama Tuan Ye bercerai dan menikahi saudara perempuanmu di masa depan, bukankah Tuan Ye akan menjadi menantu keluarga Qin kita?" Qin Haodong tertegun, dan setelah beberapa saat dia mengangguk tak berdaya, "Oke. Paman kedua, bisa dibilang begitu." Benar. Setelah mengatakan itu, dia berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum puas, "Paman kedua, beritahu aku, jika Tuan Ye menjadi calon saudaraku mertua, kalau begitu aku akan menjadi luar biasa. Siapa lagi di Jinling yang berani memprovokasiku?" Qin Gang tersenyum tipis dan berkata, "Jika Tuan Ye benar-benar menjadi saudara iparmu, aku akan melihat seluruh negeri. Tidak seseorang akan berani memprovokasimu." Qin Haodong sangat bersemangat sehingga dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Haha. Bagus sekali." Pada saat ini, Qin Aoxue membawa Ye Chen ke dermaga kecil di tepi danau. Di sini terdapat dermaga kecil berstruktur baja ringan, dan speedboat kecil impor diparkir di dalamnya. Speedboat ini hanya memiliki total 6 tempat duduk dan tidak besar, namun bagian buritannya dibekali 4 mesin kelautan Yamaha berkekuatan 400 tenaga kuda. Ye Chen hampir bingung, dan berseru, perahu sebesar ini dilengkapi dengan perahu berkekuatan 200 tenaga kuda, dan dapat berlari sangat cepat hanya dengan 1 mesin. Perahu ini dilengkapi dengan 4 mesin berkekuatan 400 tenaga kuda. "Anda apakah kamu akan pergi?"
Terbang. Qin Hao-Xue menjulurkan lidahnya. Dia tersenyum dan berkata, waduk ini biasanya tertutup dan tidak ada perahu lain di atasnya, jadi menarik untuk dikendarai dengan cepat. Saat dia berkata, dia melompat ke dalam perahu dan berkata dengan riang, saya dulu berada di pedesaan saat saya berlibur, saya menemukan orang-orang di luar negeri suka naik speedboat super bertenaga. Ferrari juga memproduksi speedboat Riva Ferrari. Saya pernah mengendarainya sekali ke luar negeri dan cukup seru, namun tenaganya masih agak kurang, jadi saya khusus menyesuaikannya, speedboat ini, dengan konfigurasi kekuatan 2 kali lipat dari speedboat Ferrari. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya sedikit gugup ketika Anda mengatakan itu. Qin Hao-Xue berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, tolong saya percaya dalam keterampilan Hao-Xue. Ye Chen mengangguk, melangkah ke speedboat, dan duduk di sebelah Qin Hao-Xue. Pada saat ini, Hao-Xue menekan tombol start, dan 4 mesin kelautan V8 yang bersebelahan menderu hidup, suara Low Itling jauh lebih bertenaga daripada sensasi supercar. Hao-Xue perlahan mengemudikan speedboat keluar dari dermaga, lalu tersenyum nakal pada Ye Chen dan berkata, Tuan Ye, duduklah dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mendorong pedal gas ke bawah. Seluruh speedboat dengan cepat meledak dengan kekuatan besar dan melaju ke depan. Meskipun Ye Chen sudah bersiap, namun saya tetap kaget dengan kekuatan besar speedboat ini. Danau ini sangat luas sehingga ketika mengendarai speedboat tidak perlu selalu memperhatikan kondisi jalan seperti berkendara di darat. Di danau, tidak apa-apa untuk menutup mata dan membukanya. Seluruh danau tiba-tiba menjadi tempat kecerobohan Qin Hao-Xue. Karakternya sendiri kuat dan lembut. Karakter lada kecil itu memang ditakdirkan untuk menyukai olahraga ekstrim yang seru seperti ini. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Hao-Xue adalah Ye Chen terlihat sangat tenang dari awal sampai akhir, yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Alasan dia mengajak Ye Chen naik perahu adalah karena dia ingin melihat kegugupan Ye Chen, lagi pula semua orang yang berada di kapalnya tidak gugup dan takut. Dia merasa bahwa meskipun Ye Chen tidak takut, dia setidaknya akan terlihat gugup, sehingga dia dapat memiliki mentalitas untuk berhasil dalam lelucon kecil. Namun, Ye Chen benar-benar tidak berubah sama sekali. Meski telah memaksimalkan kekuatan kapal, membuat kapal seolah terbang dekat dengan air, Ye Chen di sampingnya tetap terlihat acuh tak acuh. Faktanya, Ye Chen merasa sedikit gugup. Tapi dia merasa bahwa dia tidak boleh menunjukkan kegugupan ini di depan Hao-Xue Qin. Kalau tidak, bukankah dia akan ditangkap oleh gadis kecil ini? Hao-Xue terus berakselerasi, dan ketika dia akhirnya berakselerasi ke titik di mana dia merasa sedikit lemah, dia akhirnya menyerah untuk mencoba, secara bertahap memperlambat perahunya, menghentikannya di tengah danau, cemberut dan berkata kepada Ye Chen, kamu Tuan Chen, apakah Anda biasanya tidak gugup atau takut? Ye Chen tersenyum dan berkata, terkadang Anda gugup, tetapi tidak pernah takut. Hao-Xue bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, dalam keadaan apa Anda menjadi begitu gugup? Apakah Anda gugup? Bisakah Anda memberi Hao-Xue beberapa contoh spesifik? Tolong, saya benar-benar ingin tahu apa yang membuat Anda gugup, Tuan Ye. Ye Chen berpikir sejenak dan tersenyum. Lagu wanita tertua di keluarga memberi saya cek sebesar 100 juta. Apakah kamu tahu tentang ini? Ya, Qin Hao-Xue berkata sambil tersenyum, apakah ini saat Anda memberi kami obat di Tianxiang Mansion di Hongwu? Cek itu yang Sister Wanting bayarkan kepada Anda sebagai upeti. Ye Chen mengangguk. Hao-Xue buru-buru bertanya, Tuan Ye, Anda tidak boleh menganggapnya serius hanya dengan 100 juta. Mengapa Anda masih gugup karena cek ini? Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya memasukkan 100 juta cek ini ke dalam saku saya, dan kemudian memperlakukannya sebagai 180.000 cek lagi dan memberikannya kepada ibu mertua saya. Qin Hao-Xue bertanya dengan bingung, lalu mengapa? Gugup, tanda tanya, bagaimanapun, 100 juta tidak berarti apa-apa bagimu. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, saya tidak akan merasa sedih jika 100 juta cek itu hilang, tetapi jika jatuh ke tangan ibu mertua saya akan melakukannya, akan sangat tertekan sehingga saya tidak bisa tidur selama sebulan. Bersambung.